Halo Sobat Rotasi, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Padahal kita dan orang lain sama-sama punya waktu 24 jam loh dalam sehari. Tapi kok kayaknya orang-orang bisa produktif banget ya? Penasaran bukan? Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Well, sebenarnya selain karena beban kerja yang memang banyak, manajemen waktu yang kurang baik juga bisa menjadi penyebabnya loh. Dalam perputaran waktu yang terus-menerus berjalan setiap harinya, kita nggak bisa mengatur waktu ya. Tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri dan bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya. Aduh, susah juga ya ternyata. Lalu apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas dalam mencapai tujuan yang udah kita tetapkan. Tahu nggak sih, kemampuan manajemen waktu yang baik memungkinkan kita bisa menyelesaikan banyak aktivitas setiap harinya loh. Dan kemampuan ini menjadi salah satu soft skill yang berguna banget di dunia kerja. Dengan kita punya manajemen waktu yang baik, maka tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai aktivitas atau pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, terbiasa untuk fokus saat bekerja, dan juga bisa disiplin sama waktu yang udah kita atur untuk setiap tugas. And finally, langsung aja yuk kita bahas apa aja sih tips manajemen waktu dengan baik versi rotasi. Yang pertama, kita harus membuat to-do list. Nah, Sobat Rotasi, kalian pernah gak sih ngerasa pas bangun tidur, terus bingung harus ngelakuin apa? Harus mulai dari mana? Dan apa yang harus kita kerjain duluan? Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa membuat to-do list di malam hari sebelum tidur ya Sobat. To-do list ini berisi daftar tugas-tugas yang harus kita selesaikan esok hari. Lalu kenapa sih bikinnya harus malam hari? Supaya pas kita bangun tidur nggak bingung lagi dan udah tahu harus ngelakuin apa. Prosesnya nggak memakan waktu lama kok. Kita bisa buat to-do list di buku catatan, sticky notes, atau aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pilihlah cara yang paling nyaman dan yang paling kalian sukai. Namun jangan sampai shock kalau kita keluar dari to-do list yang udah kita buat. Karena kedepannya, perencanaan yang kita buat mungkin enggak akan berjalan mulus, tapi paling tidak kita punya acuan setiap harinya dan punya satu langkah lebih maju ya sobat. Yang kedua, selesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin kita masih bingung, pekerjaan mana sih yang perlu kita selesaikan lebih dulu? Nah, Sobat Rotasi, pernah dengar matriks Eisenhower atau matriks penting nggak sih? Nah, matriks ini membantu kita membagi tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting sampai yang nggak penting. Mulai dari tugas penting ke mendesak, tugas penting tidak mendesak, tugas tidak penting tapi mendesak, dan juga tugas tidak penting dan tidak mendesak. Perlu Sobat Rotasi ketahui, sebenarnya menyusun tugas berdasarkan prioritas nggak hanya memudahkan kita mendahulukan tugas penting aja loh, tapi juga membantu kita dalam mengalokasikan waktu dan energi untuk hal yang esensial. Yang ketiga, tetapkan timer atau batasan waktu untuk setiap tugas. Nah, supaya kita bisa bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, maka tentunya kita harus belajar untuk menetapkan batas waktu atau time boxing untuk setiap tugas ya. Misalnya, kita membatasi waktu untuk menyelesaikan laporan dari jam 9 sampai 10 pagi. Maka tugas itu harus coba kita selesaikan selama rentang waktu tersebut. Dalam hal ini, time boxing terbagi menjadi dua ya sobat. Yang pertama soft time box dan yang kedua hard time box.
Soft time box artinya memberi toleransi atau tambahan waktu apabila sampai batas waktunya selesai, ternyata tugas kita belum selesai. Sedangkan hard time box adalah berhenti dan mengambil istirahat untuk pekerjaan sebelumnya ketika batas waktu udah selesai. Yang keempat, jangan lupa untuk istirahat sejenak. Setelah lama bekerja, tentunya kita nggak fokus dan butuh istirahat ya sobat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat membuat kita malah ngerasa lelah dan sulit fokus. Maka dari itu jangan lupa ambil jeda istirahat supaya otak dan mata kita enggak kelelahan. Yang kelima, hindari multitasking. Perlu sobat ketahui, sebagian dari kita mungkin berpikir dengan bekerja secara multitasking, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan. Padahal sebenarnya, saat kita melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti tas untuk menyelesaikan semuanya. Ini membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita jadi lebih mudah capek loh. Dan yang perlu sobat tahu, otak kita akan lebih fokus jika menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu loh. Jadi multitasking nggak selalu bagus ya sobat. Yang keenam, batasi distraksi atau hindari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita saat bekerja. Nah, saat bekerja, tentunya ada banyak hal yang bisa membuat fokus kita jadi buyar atau terganggu ya sobat. Misalnya, push notifikasi, email, chat di grup WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Distraksi yang datang terus-menerus bukan hanya mengurangi produktivitas kita, tapi juga bisa meningkatkan stres loh. Karena kurangnya kontrol akan sebuah pekerjaan menjadi salah satu penyebab stres di tempat kerja dan mengganggu pekerjaan kita. Nah, untuk menghindari distraksi tersebut, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, matikan push notifikasi. Yang kedua, jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar pekerjaan seperti media sosial, chat WhatsApp, atau email pekerjaan ya sobat. Luangkan beberapa waktu khusus untuk mengecek semuanya, sekaligus secara berkala. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau don't disturb saat kamu membutuhkan fokus yang tinggi. Yang keempat, lakukan aktivitas lain saat jeda istirahat. Nah, kemudian tips yang ketujuh yaitu gunakan tools manajemen waktu. Di zaman modern seperti sekarang, tentunya udah banyak ya tools atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk manajemen project dan manajemen waktu. Salah satunya adalah aplikasi Anydo, Trello and Notion, Time Planner, Google Calendar, Remember the Milk, Slack, TickTick, dan aplikasi manajemen waktu lainnya. Sehingga dengan bantuan berbagai tools di atas, kita bisa membangun kebiasaan untuk menjadi pribadi yang fokus dan disiplin terhadap waktu. Itu dia beberapa tips manajemen waktu dengan baik versi rotasi. Selamat mencoba ya sobat. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu sendiri yang akan menghunus kita. Mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin ya sobat rotasi, karena waktu lampau tidak akan terulang lagi. Waktu esok berjalan tanpa kita ketahui, tapi waktu sekarang masih bisa kita perbaiki. Never stop dan terbanglah setinggi harapan yang akan kalian gapai. Jadikan hidup kamu lebih indah dengan solusi yang paling mudah.